agama yang dikemas dalam bentuk kata-kata takziah yang dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh yang terhormat Al-Mukarram Bapak Haji Haris Hako SAG sekaligus doa. Untuk itu pada beliau disilakan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ilahi anta muqsudi wa ridho kamatlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Sama-sama jamaah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Bapak Ibu jamaah, takziah mengenang berpulangnya ke rahmatullah almarhum tercinta Bapak Sofyan Jafar. Pohilento de yaati almarhum tercinta. Insya Allah beliau berada di tempat yang mulia di hadapan Allah. Amin. Yang saya hormati pemerintah setempat, yang saya hormati pemandu acara kita pada sore ini, para pejabat di lingkungan kota, kabupaten dan provinsi yang sempat hadir, yang saya hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Abdul Wahab Kuna SPDI yang tadi sudah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Ondong atau bali hoti Fatihah. Ya. Salah satu calon legislatif sama-sama dengan kita pada sore ini. Yang saya hormati Nga'amitahi Ambua, calon-calon legislatif yang sempat hadir. Semoga kehadiran kita semua sore ini Allah akan membalas kita dengan kebaikan dunia dan akhirat. Amin. Saya ditelepon oleh Pak Yakob atas permintaan keluarga duka. Memang wilayah Ipilo dan sekitarnya ini yang biasa telepon saya ini Pak Andi, Pak Rizwan, ada Pak Yakob,
Sore ini saya berada kembali di rumah ini yang pada beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu, meninggalnya almarhum adik kita Tebai. Hari ini kita memperingati meninggalnya ayahnya, Pak Sofyan. Hari yang keberapa ini? Hari ketiga. Tak terasa Bapak Ibu, buat anak-anaknya, buat istrinya, Ibu Hidiani Pikoli, dan semua keluarga, sungguh pada 3 hari lalu tak terasa kita beroleh kembali duka di rumah ini, padahal baru 100 hari lebaim itu 3 hari lalu baru meninggal ayahnya Pak Sofyan. Bapak Ibu, kematian kalau Allah jelaskan di dalam Quran, walikulli ummatin ajal. Jadi semua manusia itu memang sudah memiliki ajal. Perkara kita meninggal di mana, sakit atau tidak, maka ajal itu sudah siap menjemput manusia. Kalau ada yang tanya saya, Ustadz, orang dikubur itu mati atau tidak? Jawabannya tidak mati. Karena kita hanya berpindah alam, berpindah alam, berpindah alam. Mati itu yang mana Ustaz? Mati itu perpisahan antara ruh dan jasad. Itu mati. Tapi namanya kehidupan manusia, kita ini hidup di 5 alam. 1 alam ruh sudah kita lewati. 2 alam rahim ibu sudah kita lewati. 3 alam dunia sekarang kita tempati. 4 alam kubur akan kita masuki. Hidup di sana. Di sana ada pemeriksaan oleh mungkar dan nakir. Maka itu jawabannya bahwa manusia tidak ada yang mati. Dia hanya pindah alam. Pindah alam, pindah alam, pindah alam. Terakhir yaumil kiamat. Terakhir itu hari kiamat. Saya waktu bercerita dengan almarhum waktu meninggalnya Tebai, lama saya ngobrol dengan beliau. Saya lihat orangnya memang tidak ada gairah lagi Pak Bu. Dari sejak kematian Lebai itu drop dia. Memang saya bisa merasakan betul. Padahal dia Mama Allah ada sakit, Mama Lebai ada sakit. Masya Allah. Cuma memang DP Bapak ini saya lihat malo delolo toliango to oleh Baim Ati. Bayangkan 100 hari itu Pak kemarin 3 hari lalu itu. Oleh Baim Ati baru dia meninggal. Insya Allah almarhum selama dia hidup, pergaulan baiknya dengan kita jamaah, keluarga, kerabat, tetangga, kemudian amal-amal ibadahnya insya Allah berada di tempat yang mulia di hadapan Allah. Amin. Masya Allah. Ayyatuhan nafsul mutmainnah ukhruji ila maghfiratillah wa ridwani. Setiap manusia yang hidup di alam ini, apabila akan mati, matinya manusia berbeda. Ada yang husnul khotimah atau bisu'il khotimah. Ada yang meninggal dia di akhir baik, ada yang meninggal dia di akhir jelek. Kalau orang Bapak Ibu jangan suka-suka baponis orang, tidak boleh. Ada orang jaga minum-minum, tapi lama-lama justru dia jadi baik.
Makanya saya kalau berdakwah paling tidak suka bersinggung orang mabok. Kita orang bercerita hidayah saja. Hidayah. Kenapa Ustaz? Terbukti banyak yang banyak tato, banyak yang pan minum, biasa tidur dengan minuman di aspal. Lama-lama dia bertobat, lama-lama dia jadi orang yang ahli ibadah, dan itu banyak di Gorontalo. Alhamdulillah. Hidayah. Pokoknya helomai tadi ya, baru jangan berbicara orang begitu. Kahulun dalam bila helati ya, kahulun dalam jangan masa itu loh deh boh. Buat kahulun dalam saja, kahulun dalam bila helati ya, deh boh dada ketemu alimu tadi ya, buat tunggil ya Allah boh. Ada yang makanya pasal begitu Ustaz, kalau menurut oleh molor tak dapat tadi ya leo tunggil ya dalam pepela tungtul itu orang Ustaz. Lo iyalo nabi hiya finnar, dia itu penghuni neraka. Huwa finnar, neraka. Hum finnar, mereka itu penghuni neraka di hari kiamat. Biar sholatnya bagus tapi mulut kotor, biar sholatnya bagus tapi hatinya busuk. Ada yang tanya saya kemarin begini, Ustaz, bagaimana mau ngetes orang yang memiliki hati busuk? Begini Pak Bu, kalau kita duduk atau kita berjalan, bolo ondo tahu saja itu mau idi wa ma ilo pandang enteng itu deh tahu beto to kalibi, itu tanda hati busuk. Nabi bilang dia tidak akan masuk surga. Atau begini, kita orang balia orang, dapat dia orang berbicara orang, maka di dalam hati kita ada penyakit busuk. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala jarratin min kibirin. Jangan pernah bermimpi masuk surga, kata Nabi, siapa yang ada di dalam hatinya mau dapat dia orang, dia pandang enteng orang. Rasulullah bilang dia tidak akan pernah mencium bau surga, dan dia tidak akan masuk ke dalam surga. Subhanallah. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak akan melihat manusia dari luar, yang Allah lihat itu hati. Kali ini itu bila hello Jadi Bapak Ibu, saya akan berangkat ke Mekah bulan Maret. Saya sampaikan dulu buat keluarga Pikoli, Jafar, untuk almarhum tercinta Pak Sofyan. Nanti saya yang akan doakan dia di muka Ka'bah. Saya akan berangkat atas penghargaan Parmusi Indonesia. Setelah saya bersaing dengan 35 provinsi di lomba dakwah yang dibuat di Bogor. Jadi kami di Bogor berlomba, dilombakan ceramah seluruh Indonesia. Maka saya juga dari Gorontalo tampil. Dia ambil cuma 5 yang akan dikirim ke Mekah. Itu Ustadz Abang Bentor setelah bersaing dari seluruh provinsi, itu masuk urutan yang keempat. Subhanallah. Memang lomba kalau lu hati ya. Dek boleh masuk teh kalau kok hati Subhanallah. Bayangkan saingan-saingan saya banyak sekali, tapi saya masuk peringkat yang keempat. Makanya bulan Maret kami akan dikirim ke Mekah, sekaligus kami akan dipertemukan nanti dengan Raja Salman. Moko pepodunggay uli Raja Salman, ami dai-dai terbaik Indonesia. Jadi itu. Baik. Jadi mau dunggaya bawa sama uti bawa latih uli Salman itu sama, bawa beda-beda tipis.
Kalau dia beda Allah betul koji boh. Mulika Salman banyak doi, Ustaz Tentor bawa banyak kilo lihat. Subhanallah. Insya Allah saya akan berangkat itu, maka Pak Sofyan saya sendiri yang mendoakan dia di muka Ka'bah dengan tebai. Dan doa milatiat, masya Allah luar biasa. Kematian itu apabila sudah menimpa kita sudah habis. Siapapun kita pasti akan mati. Bo elai apa bu? Yang menjaga di kubur kata Nabi 4. Jadi kalau kita mati, yang menjaga di kubur 4. 1 sholat. Yang menjaga di kepala itu sholat. Kalau kita orang sholat di kubur, sholat yang menjaga itu. Di 4 hari lalu ada yang bertanya pasal bagin Ustaz, walau indolang PE sering saya kasih tinggal sholat itu gara-gara begini Ustaz. Saya kalau dalam perjalanan tiba-tiba sudah mau masuk sholat, mau dekat-dekat masuk sholat, saya ingin buang air kecil. Ketika saya masuk kamar mandi buang air kecil, saya jaga jangan sampai percikan itu kena di celana. Heda halatnya Ustaz, tiba-tiba tetap kena. Padahal ini sudah mau sholat. Dia tanya saya, Ustaz, ya tama mau ngambung itu Pak Bu. Tapi jangan cuma lantaran percikan kita kasih tinggal sholat. Ini di Gorontalo ada yang DP sarung kotor jadi alasan. Tua di pemuda dia paling Pak mau kotor itu. Apa hanya persoalan yang kecil itu kita meninggalkan sholat Bapak Ibu? Taruhlah jangankan kecil, harta ini biar mas 1 minggu japon lah biru bawa abad yang dia huli bawa. Walau memang mah betul-betul main nggak tak biawa bawa uti walu apa pakai apa saja. Insya Allah nanti besok cuci ulang. Itu maksud saya Pak Bu, mendorong kita jangan meninggalkan sholat. Sholat. Cuma memang di Gorontalo ini yang bikin lomah kita rampe iman di situ. Udah ngomong kotor bohong di kontak dia. Bapak Ibu, biar kotor baju yang penting saudara sholat. Tetap sholat Pak Bu. Jangan sampai kita orang mau kasih tinggal sholat. Malah di Gorontalo ada yang bertanya pas saya bagi Ustaz, dong goheng tadi ya. Jadi madiatan boh tadi ya. Wah umat ya Ustaz, ulah oke itu muawan pada bentak. Iya. Ini maaf teh lo Ini sholat wajib. Maka saya ajak Bapak Ibu semua, termasuk saya, mudah-mudahan orang jadi orang yang ahli ibadah. Amin. Yang menjaga di kepala sholat. Baru di sebelah kanan zakat. Bapak Ibu, biasakan kita orang kalau banyak doi kasih keluar kamar itu zakat. Untuk apa Ustaz? Mau kasih bersih akan kita orang peduli. Kasih di masjid, kasih Pak orang yang wajib, yang susah, kasih Pak. Karena itu 2,5% bukan milik kita. Kasih. Saya suka sekali kalau ada kantor-kantor mereka berkumpul. Kalau boleh kita orang pergi di panti asuhan. 1 bulan ini kumpul kamar biar cuma beberapa saja. Baru antar ke sana itu di panti asuhan. Atau kalau ada bank-bank yang ada memang kelebihan doi, coba dikasih ke sana ini di masjid. Mau kasih apa? Buka puasa. Atau apa mau? Kalau macam BRI, ini BRI saya suka sekali bawa BRI. Itu BRI tukang sapu dia dorayan bekas gaji Pak Bu. Pas saya kalah satu orang tukang sapu. Bayangkan BRI yang tanggung. Saya itu luar biasa. Kebetulan DP pegawai BRI ada Pak Gias. Ini beliau yang masya Allah
Luar biasa sekali. Artinya begini, ini kita orang doi. Biar cuma sedikit, yang penting pernah orang rasa. Alhamdulillah. 2,5. Di Gorontalo saya lihat kalau dia sok kaya, dia anggap sudah pedoi semua ini. Oh sudah makaya wak. Tunggu dulu. Biar sok kaya kita orang jangan dulu sombong. Ada 2,5% uang yang ada di harta kita, itu kata Nabi bukan milik kita. Kalau kita makan itu haram. 2,5% bagus. Makanya saya bilang kalau ada yang DP gaji 4 juta, pegawai, PNS, wirausaha, wira swasta, pengusaha, kontraktor, kalau dia lihat, tunggu dulu, kita gaji ini 4 juta. Kalau 4 juta sudah wajib dia kasih keluar 2,5%. Menjelang malam itu kasih jadi di Basnas. Ustaz setengah mati aku dulu mana di Basnas. Ada yang susah patoran saya semua kasih pada dia, boleh? Boleh. Yang penting kasih keluar itu uang. Apa? Bukan kita pedoi ini haram kita makan ini. 2,5% menjelang mau. Iwolu kalau hindu olate adik ustad kita pegaji kita tulis 4 juta bo biloli umar 5 juta kele main tak tulio wow ustad debo 4 juta bo 3 juta kita lalu ke kartasi bo biloli umar 5 juta bayarnya apa bilon agama itu pioh yang penting dijelaskan. Ustaz bagaimana saya bayar utang? Bayar utang tidak apa-apa. Berarti kita jangan dulu kasih keluar zakat. Kenapa? Karena masih ada beban kasih bayar. Tidak apa. Kasih. Tapi kalau kita bayar, ada lagi pendapatan lain. Sehitung 4 juta, kasih keluar 2,5. Bapak Ibu, penyesalan orang itu 3. Mohon maaf. 1 sakarat. Kalau ada yang DP doi banyak sekali, baru tidak pernah dia kasih keluar 2,5, penyesalan pertama muncul sakarat. Sakit sekali itu Pak Bu. Kenapa? Karena kita makan harta bukan kita lempi harta. Kalau sudah 4 juta, 2,5% kasih. Di masjid, di mana lagi? Panti asuhan, mana lagi ada yang susah. Menurut kita orang, wah ya udah itu wala beta. Mungkin para luto dia udah itu pin bongo ini. Tidak usah kita orang terlalu menghayal bakal sebanyak, tidak usah. Sedikit saja Bapak Ibu, yang penting itu uang keluar. Karena ini uang bukan milik kita. Subhanallah. Zakat, itu namanya zakat. Zakat kasih keluar zakat. Yang menjaga di sebelah kanan zakat. Asik kita orang kehidup. Kalau ada yang dia kehidup begini, selalu makasih orang. Biar cuma sedikit, baku dapat yang orang, dapat 10.000, biar cuma beli akan apa. Sekuat sekali itu. Ketemu orang lagi, dimaafin buat 20. Baku dapat yang orang, dapat biar cuma 5.000. Artinya dia ikhlas. Bersedekah walaupun dia kecil, tapi kalau dia ikhlas, itu yang menjaga di kubur di sebelah kanan kata Nabi. Alhamdulillah. Doi. Memang doi itu pengaruh Pak. Manusia itu mau untuk doi. Ambil tambah hemat ya, ayah bela doi. Lepas tu gompo ila pai ngope hemat tadi. Warna mongol itu memang doi itu mau minggu lama. Subah doi, pengaruh doi Pak Bu. Mau cerita agama kita orang dia ke Sudirman, mau lupuh. Apa pengajian di masjid? Apalagi kurban. Yang saya akui itu orang yang kuat Pak korban tiap tahun. Itu takmirul masjid tahu. Bahwa dia bakal saya ingat saja. Waalaikumsalam Ibu.
Ibu tahun lalu ada bakor, tahun ini mah bagaimana Bu? Kasih masuk ulang kita. Wih, Bapak Ibu, saya takmirul masjid, makanya saya tahu. Itu takmirul masjid, kalau mau dapat dengar begitu, senang sekali dia. Padahal bukan dia pendiri punya ini, untuk jamaah punya. Cuma kan kebetulan pengurus yang bekerja, dia datangi rumah. Bu, bololo ibu lagi mau masuk ulang. Ih, kasih masuk ulang kita. Bu tidak mau tak buka kembali di dalam hati itu. Alhamdulillah. Saya tambah poli andil. Asik Pak Bu. Ini kita orang mau hidup ini. Sama-sama kembali di masjid. Artinya ada acara apa di masjid? Maulid Nabi. Nono, ada Maulid Nabi di masjid. Nono, bekeng memang pilih kamar kue di sebelah. Baru bakasan di masjid ya. Nono, ada acara Isra Mi'raj di masjid. Nama amplop antara kesana di masjid, di mama kurang sehat, di papa kurang sehat. Boleh, tidak masalah. Karena yang dibutuhkan di masjid kue, yang dibutuhkan di masjid apa? Kopi, teh, aqua. Yang dibutuhkan di masjid doi. Dorong mau kasih sedekah akan orang yang bawa lima. Ini Pak Bu. Makanya takmirul masjid itu masya Allah. Karena saya seorang takmirul, maka orang-orang takmirul masjid itu biasa merasakan. Doi itu penting sekali di masjid. Hari Jumat, kalau celengan bajalan itu celengan. Saya pernah jumpa dengan seorang ibu. Mohon maaf ini Pak Bu ya. Saya tahu ini jadi inspirasi buat Tor. Ada seorang ibu, dia amalan buat itu. Pokoknya kalau semua Jumat dia cucu yang panggil. Uti sampai di mana di masjid. Sin beli ini napa dari 2000. Dia kecil Pak Bu, tapi dia rutin. Sin tadi kasih kesana di masjid itu dia angkat sorti celeng. Yang begitu itu kan. Bahwa memang patoran di Gorontalo ini mau celengan Allah tidak dapat anak Allah mau utih mau susah betul. Wah ani utih tinggal Allah anak-anak celeng boleh. Ini mengurangi keikhlasan. Coba kalau ngoni pe masjid, pak putar ngoni pak ngoni pe lingkungan masjid. Utih tiga masjid lo tahu belum anak-anak aku hilang. Pak berarti ani Allah para lu mau hilang. Subhanallah. Begitu orang tiari soal kebawaan yang ikhlas walaupun ada bakarat di dalam. Padahal itu memancing ketidakikhlasan menurut saya. Padahal kalau menurut saya, kalau kasih pelajaran beda dengan proposal. Kalau proposal kantor masuk, orang-orang kaya masuk, itu proposal. Tapi kalau celengan, mak mau huhuan, mak mau dicelengan, waktu dicelengan lo hilang dia aja menamai. Buat celengan lo yang jauh-jauh, ya tapi celengan lo tonton utihat, mengurangi keikhlasan. Padahal kita orang itu tegagaskan. Cuma yang utamakan masjid sendiri. Yang biasa kita orang jaga sholat akan no putih sampai di masjid ya dulu. Kenapa 2000 poli di Oma? Bakasan di masjid taruh celengan. Iya Oma, iya. Bayangkan dia meninggal di Oma itu. Dia kalimat itu tidak putus dengan kalimat zikir la ilaha illallah. Pokoknya dia la ilaha illallah, la ilaha illallah, la. Nabi bilang, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir hayatnya waktu sakarat dia bercumbu-cumbu la ilaha illallah, kata Nabi dia dijamin masuk surga. Alhamdulillah. Cuma amalan kecil dia tapi ikhlas. Hari Jumat itu hari Jumat. Suruh ke sana Pak anak-anak. No sampai di sampai di masjid mah. Oh, nah. Napa uli Oma 2000 taruh ke sana di tele. Bo insyaallah jam balik de kios tali itu ya. Karena tak unda ingat itu kan polos. Ya otali Oma tahu. Satu nama pola-pola enggak mau. Tapi pulang-pulang. Anak-anak itu kan polos.
Ustaz bagaimana itu kalau anak-anak saya ada minta tolong bawakan itu doi atau apa masih tadi dia gulagur kuliah mata anda ingat itu dia mata dia tidak apa-apa begitu orang peniat itu sudah Allah terima itu subhan kalau buat anak-anak kalau yang dulu lah itu tidak boleh karena kita orang sadar kalau anak-anak tidak sadar subhanallah yang menjaga di kubur sebelah kanan zakat sebelah kiri apa Ustaz puasa as-saum. Ada ibu-ibu, bapak-bapak ada yang biasa mereka itu kalau sehari Senin Kamis sudah lantai amalan itu sudah berpuasa kita hari Senin hari Kamis. Jadi dia ke amalan-amalan, masya Allah. Itu kata Nabi kalau dia mati dia menjaga pada sebelah kiri itu puasa, termasuk puasa Ramadan yang 29 dan 30 itu kok. Itu kalau mati sanang. Nukit orang ini karena belum mati jadi tidak ada amal. Kalau belum mati kita tidak ada sholat, tidak ada zakat, tidak ada puasa. Kenapa? Karena kita belum tahu apa itu alam akhirat. Kita belum tahu apa itu alam kubur. Di mana ada yang bertanya pasal begitu Ustaz? Kalau puasa toloh itu hulalawan mana? Puasa lolo itu Ustaz. Dia tanya-tanya, soalnya dia tidak tahu. Saya bilang kasana mulai mau kudu uli tahu. Tidak ada puasa itu 29 atau 30. Mari kita sadar hukum Pak Bu. Yang menjaga di kaki silaturahim. Sama dengan kita. Tadi rinti-rinti hujan sampai sekarang. Cuma hebat, saya banyak sekali yang hadir ini Pak Bu. Saya terus terang sampaikan buat keluarga, ini yang hadir banyak. Mereka senang, artinya apa? Hati Allah juga kita orang pikir sama-sama kamar di sini biar hujan. Hati Allah tiang berduka orang kasihan. Nah ini, itu yang silaturahim. Silaturahim kata Nabi itu yang akan menjaga di kaki. Saya kemarin ini banyak menerima orang yang daftar umroh, soalnya masuk pada promo akbar. Saya sendiri yang sebagai pembimbing ibadah itu cuma 3.600.000 langsung berangkat. Bahwa 3.600.000 Bang. 3.600.000 dia daftar langsung berangkat. Jadi pilih saja, jangan dulu berpikir apa-apa. Pokoknya kalau pernah mau wali ngai jadi patah biloni. Itu namanya tanggungan, talangan. Jadi kita orang mau bayar dulu semua bayar. Ini barang satu, 2, 3 orang bayar semua. Ini bayar. Padahal dia cicilan juga bisa dijangkau. Dia hanya 2 tahun, per bulan itu dia cuma 1.300.000. Artinya begini Bapak Ibu, daripada kita orang kumpul doi orang ini susah. Ada yang, Pak, kumpul ke sana kita orang mbak umroh 2 orang kumpul ke sana doi. Di polesannya 10 juta, pon 50 ini 10 juta. Ini boti doi mengalir. Makanya ada dana talangan. Dana talangan itu promo. Ini akan diberangkatkan 430 lebih dari Gorontalo, khusus Gorontalo. Pembimbing ibadah saya 3.600.000. Kalau ada yang mau hubungi saya daftar. Apa jaminannya Ustadz? Cuma KTP saja. Dia kasih KTP, sudah kami terima. Langsung ACC buat surat apa semua, berangkat bulan Maret. Kita bantu Pak Bu, sama-sama kita bantu orang memudahkan menuju ke Mekah. Ustadz kalau cash berapa Ustadz? DP cash itu 26.500.000 berangkat. Mudah. Yang saya takut begini, ada orang yang ada doi, lalu kemudian tidak ada hati sedikit pun mau berangkat. Baru yang kedua mama. Kita rantai mama itu kasihan Bapak Ibu, kita rantai Bapak itu musuhkan. Bagaimana dia bisa melihat Mekah, bagaimana dia bisa sholat di Mekah. Banyak sekali orang tua kita sekarang ini merindukan Ka'bah, merindukan berangkat ke Mekah, tapi banyak anak-anak yang tidak paham.
Masa tia-tia ini memang anak-anak kalau kita orang lihat tumbak anak-anak dulu itu yang bagus. Donggolo beto rasa ati oloti mama, ati oloti mama, ati oloti papa, ati oloti papa. Itu anak-anak dulu merasakan. Makanya kalau ada yang tanya saya generasi, anak-anak dulu dengan anak-anak sekarang beda sekali dia jauh. Bu anak-anak dulu itu saja, bu mama dan papa ada tamu, bu kok dia ada lalu buntung mata mah poyong. Anak-anak sekarang dia latih mah bilang di hutan. Kita orang kalau ada tamu, mari buntung mata ini ini. Biar mami gumi-gumi dapat ternyata tingkat dia Allah mami-gumi lagi dah. Bila helati anak-anak sekarang, mimi gula di mama dia. Mimi gula di papa dia. Mungkin ini zaman ya. Zaman now. Kita tidak tahu jatan mah pengalaman tak mudah ingat di zaman sekarang. Kita orang setengah mati kasih sampaikan agama tinggal di lemak Android. Setengah mati kita orang di zaman sekarang ini Pak Bu. Kita orang mau ajak orang agama. Di mata tidak mau pakai peleta orang tuh. Paten. Ini dunia sekarang ini yang kiamat. Yang orang bilang kiamat ini. Tahun 2000 kiamat ini. Maksudnya apa? Orang pada berbuat maksiat bebas. Agama jangan kasih berhenti, ta'ajiyah. Makanya ta'ajiyah ini kita lantai tanpa batimba ilmu Pak Bu. Apa yang ada dengar tadi itu ya, apa yang bajaga di kubur. Pertama sholat. Madahau uti, mate wa umate. Sholat kita semua jaga. Di sebelah kanan apa zakat, di sebelah kiri apa puasa, di kaki silaturahim. Kalau ada yang mati, ada yang berduka, biasakan kita orang hadir begini Pak Bu. Saya bersyukur sekali sore ini banyak orang. Saya doakan Bapak Ibu yang hadir, semoga Allah balas kita dengan kebaikan dunia akhirat. Amin. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah wallahul musta'an wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, keluarga Pikoli dan semua istri dan anak-anak ya. Hati Allah Pak Sofyan Pak Bu, dia sudah mendahului kita semua. Bila-bila hayat dia tu alam barzah, di alam kubur. Doa, makanya doa itu penting sekali. Dulu itu sama-sama yang hadir, saya akan pimpin doa buat dia. Semoga Allah tempatkan dia di tempat yang mulia di hadapan Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al qulubina ila alladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi